Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Bu Sucitra Sahara Eskom Mkom dan teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan presentasi tentang analisa analisis strategi dan proses bisnis teknologi informasi pada usaha industri kreatif menggunakan metode SWOT. Studi kasus Sablon Happy Gang Words Hub. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fauzan Nur Cakra, Sulca Arya Kusuma, dan ada tiga anggota kelompok yang lain. Ada Muhammad Adib Fauzi Hidayat, Agit Dwi Rahardiansyah, Fauji Agung Subakti. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Adib. Tempat dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya analisis ini. Untuk industri kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk berbasis desain, personalisasi, dan kreativitas, digitalisasi yang semakin cepat juga menciptakan dinamika kompetitif yang ketat, terutama bagi pelaku usaha skala kecil. Munculnya banyak brand baru, perubahan tren yang cepat, serta persaingan harga di platform e-commerce menuntut usaha kreatif untuk memiliki strategi bisnis yang adaptif dan efektif. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penerapan proses bisnis dan teknologi informasi di Happy Gang World Hub. Lalu, bagaimana kondisi internal dan eksternal usaha berdasarkan analisis SWOT? Lalu, strategi apa yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing usaha? Lalu, untuk selanjutnya, untuk tujuan. Untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi pada Happy Gang World Hub. Lalu untuk yang kedua, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal menggunakan metode SWOT. Lalu untuk yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi pengembangan usaha. Untuk selanjutnya ada manfaat untuk bagi pelaku usaha memberikan masukan untuk peningkatan strategi bisnis. Untuk selanjutnya untuk akademis sebagai referensi studi mengenai teknologi informasi pada industri kreatif. Lalu untuk yang terakhir bagi masyarakat meningkatkan pemahaman tentang peran teknologi informasi dalam UMKM. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Mas Adib. Dan untuk profil usaha akan dijelaskan oleh Mas Agit. Silakan, Mas Agit. Baik, profil usaha. Happy Gang Workshop merupakan usaha industri kreatif di bidang sablon dan percetakan produk custom seperti kaos, hoodie, tote bag, dan merchandise digital. Berdiri pada 22 Juni 2020 saat pandemi, dirintis oleh pemilik yang memiliki minat sablon sejak SMA dan terinspirasi oleh kakaknya. Menggunakan teknologi digital transfer film atau TTF untuk produksi cepat dan fleksibel, meski masih bergantung pada mitra penyedia mesin. Selanjutnya, analisis SWOT, strength atau kekuatan. 1. Layanan tanpa minimum order, fleksibel, dan sangat diminati pelanggan. 2. Menggunakan teknologi DTF sehingga produksi lebih cepat, presisi, dan efisien. 3. SDM sedikit namun komitmen tinggi, koordinasi mudah, dan operasional lebih terkontrol. 4. Pelanggan dapat terlibat langsung dalam proses desain, menambah kepercayaan dan kepuasan.
Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. 1. Disiplin kerja dan motivasi belum konsisten, berdampak pada keterlambatan produksi. 2. Belum memiliki mesin DTF sendiri, masih bergantung pada mitra sehingga waktu produksi kurang fleksibel. 3. Pemasaran digital terbatas pada Instagram dan WhatsApp. Jangkauan pasar belum optimal. 4. Pengelolaan waktu dan prioritas pesanan belum stabil. Sering terganggu permintaan urgent. Selanjutnya, opportunities atau peluang. 1. Ekosistem belanja online membuka pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. 2. Tren fashion, streetwear, dan desain custom sangat diminati oleh pelajar hingga komunitas. 3. Media sosial dan platform digital memiliki potensi besar untuk memperluas pasar dan membangun brand. 4. Permintaan produk custom meningkat untuk kebutuhan personal, komunitas, dan bisnis. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan harga ketat akibat flash sale marketplace dan banyaknya brand besar. 2. Banyak kompetitor baru bermunculan dengan harga lebih murah. 3. Tren desain cepat berubah, menuntun adaptasi kreatif yang berkelanjutan. 4. Kenaikan harga bahan baku, terutama kain katun, dan meningkatkan biaya produksi. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Mengamati langsung proses bisnis, teknologi yang digunakan, dan alur kerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. 2. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha untuk memperoleh informasi mendalam terkait operasional, pemasaran, kendali produksi, serta dinamika pasar. Selanjutnya, yang ketiga ada dokumentasi, mengumpulkan bukti visual dan data pendukung mengenai aktivitas produksi dan pemasaran. Yang keempat, ada klasifikasi data. Semua data dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal, lalu digunakan untuk menentukan bobot, rating, dan skor dalam matriks IFAS dan UFAS. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Akid. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fauji Agung. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan matriks IFAS. Di sini setiap faktor diberikan bobot, rating, dan skor sehingga dapat diketahui sejauh mana faktor internal tersebut berpengaruh terhadap operasional maupun daya saing usaha. Analisis IFAS pada penelitian ini disusun berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta temuan lapangan yang menggambarkan kondisi aktual Happy King Works Hub. Bobot di sini 0,00 sampai 1,00. Artinya menunjukkan seberapa penting faktor tersebut bagi usaha. Untuk rating ada 1 sampai 4. Rating 1 artinya sangat lemah, rating 2 lemah, 3 kuat, dan 4 sangat kuat. Sedangkan skor adalah hasil dari bobot dikali rating. Semakin besar skor, maka semakin besar pengaruh faktor terhadap usaha. Sini saya akan menjelaskan untuk strength terlebih dahulu atau kekuatan. Yang pertama adalah layanan tanpa minimum order. Bobotnya 0,12, rating 4, dan skor 0,48. Hal ini menjadi kekuatan utama karena banyak pelanggan menginginkan fleksibilitas. Skor tinggi menunjukkan layanan ini sangat menjadi nilai tambah. Yang kedua ada teknologi DTF, efisien dan cepat. Bobotnya 0,10, rating 4, dan skornya 0,40. Kecepatan produksi dan efisiensi menjadi daya tarik bagi pelanggan yang membutuhkan proses cepat. Dan yang ketiga ada SDM kecil tapi komitmen tinggi. Bobotnya 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Walaupun tim kecil, namun komitmen yang kuat meningkatkan produktivitas dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, yang keempat ada pelanggan ikut proses desain. Bobotnya 0,10, rating 4, dan skor 0,40. Hal ini memberikan pengalaman interaktif yang membuat pelanggan merasa lebih puas. Kemudian yang terakhir ada kualitas produk baik. Bobotnya 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Kualitas yang konsisten menjadi salah satu keunggulan kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan
weakness atau kelemahan. Yang pertama ada disiplin kerja kurang stabil. Bobotnya 0,12, rating 2, dan skornya 0,24. Faktor ini cukup penting karena disiplin mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu. Yang kedua ada tidak punya mesin DTL sendiri. Bobotnya 0,12, rating 1, dan skor 0,12. Ketergantungan pada pihak lain membuat proses produksi tidak sepenuhnya terkendali. Yang ketiga, promosi digital belum optimal. Bobotnya 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Promosi digital belum optimal ini menjadi kelemahan karena pemasaran digital sangat penting untuk UMKM. Kemudian yang keempat ada manajemen waktu kurang baik. Bobotnya 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Menghambat pelayanan cepat dan dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada pesanan urgent mengganggu alur. Bobotnya 0,08, rating 2, dan skor 0,16. Adanya pesanan mendadak membuat kerja tidak terjadwal dengan baik. Selanjutnya, untuk matriks EVAS sama seperti matriks IVAS, yang mana setiap faktor diberi bobot, rating, dan skor untuk menunjukkan tingkat pengaruh serta respon usaha terhadap kondisi eksternal tersebut. Saya akan menjelaskan untuk opportunities atau peluang. Yang pertama, jangkauan luas via pemasaran online. Bobotnya 0,12, rating 4, dan skor 0,48. Jangkauan luas via pemasaran online ini merupakan peluang terbesar karena dengan digital marketing, usaha bisa menjangkau pelanggan di luar daerah. Dan yang kedua, permintaan produk custom meningkat. Bobotnya 0,10, rating 4, dan skor 0,40. Tren masyarakat ingin produk unik membuat usaha ini sangat relevan. Kemudian yang ketiga ada tren streetwear anak muda. Bobotnya 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Produk DTF sangat cocok dengan tren streetwear yang tumbuh pesat. Dan yang terakhir ada media sosial mendukung UMKM. Bobotnya 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Platform seperti TikTok dan Instagram memudahkan promosi produk kreatif. Kemudian untuk threats atau ancaman, yang pertama ada flash sale e-commerce harga murah ekstrim. Bobotnya 0,15, rating 2, dan skor 0,30. Ancaman utama, hal ini menjadi ancaman utama karena produk murah massal dapat membuat UMKM terlihat mahal. Yang kedua ada kompetitor baru dengan harga murah. Bobotnya 0,12, rating 2, dan skor 0,24. Persaingan yang ketat membuat margin keuntungan tertekan. Yang ketiga, perubahan tren desain cepat. Bobotnya 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Pelaku usaha harus cepat beradaptasi agar tidak tertinggal desain. Dan yang terakhir, ada kenaikan harga bahan baku. Bobotnya 0,11, rating 2, dan skor 0,22. Kenaikan bahan baku bisa mengurangi keuntungan jika tidak disesuaikan dengan harga jual. Selanjutnya, ada tabel interaksi SWOT. Tabel interaksi SWOT disusun untuk menggabungkan hasil analisis IVAS dan EVAS sehingga dapat menghasilkan alternatif strategi yang lebih terarah. Melalui tabel ini, setiap elemen strength, weakness, opportunities, dan threats dikombinasikan untuk merumuskan 4 jenis strategi utama, yaitu strategi SO, ST, WO, dan WT. Strategi SO ini memanfaatkan kekuatan internal untuk mengoptimalkan peluang. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi WO berupaya memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Sedangkan strategi WT disusun untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Selanjutnya, baik, ini adalah tabel interaksi SWOT, di mana masing-masing SO, ST, WO, dan WT mempunyai 4 poin. Untuk SO sendiri, yang pertama ada optimalkan layanan tanpa minimum order untuk pasar online. Kemudian yang kedua, gunakan teknologi DTF untuk desain cepat menyesuaikan tren streetwear. Yang ketiga, buat konten proses desain langsung dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada branding digital untuk pasar anak muda. Untuk ST yang pertama menonjolkan kualitas dan layanan personal untuk menghindari perang harga. Yang kedua, gunakan teknologi DTF untuk merespon cepat perubahan tren. Yang ketiga, edukasi pelanggan tentang kualitas bahan dan hasil sablon profesional. Dan yang terakhir,
bangun komunitas pelanggan seperti di sekolah maupun komunitas clothing. Untuk WO, yang pertama, tingkatkan promosi digital seperti ads ataupun marketplace. Dan yang kedua, cari pembiayaan untuk beli mesin DTL sendiri. Yang ketiga, pakai aplikasi manajemen pesanan. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial untuk membangun citra brand. Untuk WT, yang pertama, tingkatkan disiplin kerja dan jadwal produksi stabil. Yang kedua, perawatan rutin alat agar tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga, atur biaya tambahan untuk pesanan urgent. Dan yang terakhir, penyesuaian harga ketika bahan baku naik. Selanjutnya, setelah melakukan observasi dan wawancara, kelompok kami akan menjalankan temuan lapangan. Proses bisnis Happy Gang WhatsApp secara umum berjalan cukup baik, meskipun masih sederhana, dengan alur pemesanan, desain, produksi, dan finishing yang dilakukan secara manual menggunakan software desain dan mesin press. Teknologi data F menjadi pendukung utama efisiensi, namun usaha ini masih bergantung pada rekan lain karena belum memiliki mesin sendiri. Pemanfaatan pemasaran digital juga masih terbatas pada Instagram dan WhatsApp, sehingga jangkauannya belum optimal. Dari sisi sumber daya manusia, usaha dikelola oleh 2 orang yang membuat koordinasi lebih cepat. Tetapi, beban kerja tinggi dan produktivitas rentan terganggu oleh motivasi, kedisiplinan, serta kendala teknis. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Fauzi. Kesimpulannya yaitu Happy Gang WhatsApp memiliki potensi perkembangan yang besar berkat layanan tanpa minimum order, kualitas desain yang disukai pelanggan, serta dukungan teknologi DTF yang membuat produksi lebih efisien. Namun, usaha ini masih menghadapi kendala berupa konsistensi operasional yang belum stabil, keterbatasan peralatan karena belum memiliki mesin DTF sendiri, dan strategi pemasaran digital yang belum optimal. Maka dari itu, kita bisa memberikan saran, yaitu menata jadwal produksi untuk meningkatkan konsistensi kerja, berinvestasi berinvestasi pada mesin DTF agar produksi lebih mandiri dan efisien, memperluas pemasaran digital melalui TikTok, marketplace, dan iklan online, mengikuti tren desain dengan melakukan riset pasar rutin. Berikut adalah hasil dari dokumentasi yang kami lakukan pada Happy Gang WhatsApp. Dan kita telah mencapai pada akhir presentasi kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.